Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Hakim-Hakim pasal 11. Dan di Hakim-Hakim pasal 11 ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yefta. Yefta ini adalah anak dari seorang perempuan sundal dan bapaknya bernama Gilead. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar tentang Yefta, maka kita menemukan Yefta ini bukan orang sembarangan. Yefta ini adalah orang yang memiliki kemampuan berperang yang sangat baik. Dan banyak orang mengenal Yefta, bahkan orang-orang Israel pada waktu itu pun sangat mengenal dengan baik siapa Yefta ini sebenarnya. Nah, ketika Yefta beranjak dewasa, Yefta diusir oleh keluarganya sendiri karena Yefta ini bukan anak dari perempuan yang baik-baik, tapi dia anak dari perempuan yang bisa dibilang tidak baik, tidak benar karena perempuan Sunda. Nah, dari sini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa siapapun ketika dia memiliki kemampuan apa saja yang baik, saudara, pasti dia akan digunakan, ya. Pasti dia akan dipakai, pasti dia akan dipanggil untuk bekerja bersama-sama. Nah, Yefta punya kemampuan dalam hal berperang. Dan kemampuan Yefta ini adalah kemampuan yang di atas rata-rata. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yefta harus keluar dari rumah, diusir dari rumah, dan dia berkumpul dengan para petualang-petualang. Tapi di tengah perjalanan hidupnya, Yefta tetap memiliki hati kepada Tuhan. Yefta bukan orang yang gampang emosi. Yefta bukan orang yang gampang dendam. Yefta bukan orang yang gampang sakit hati, tidak. Tetapi Yefta adalah orang yang selalu hidup dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, pada waktu dia berkumpul dengan para petualang-petualang itu, Alkitab berkata pada ayat 29, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Ada satu hal yang menarik. Ketika Yefta ingat kepada Tuhan, ketika Yefta tetap percaya kepada Tuhan, maka ayat 29 katakan roh Tuhan menghinggapi Yefta. Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Tuhan tidak melihat latar belakang Yefta seperti apa. Tuhan tidak melihat Yefta orang yang lahir dari mana. Tapi Tuhan melihat apakah Yefta tetap percaya Tuhan atau tidak. Ketika Yefta tetap percaya Tuhan dan ingat Tuhan, roh Tuhan itu dengan mudah masuk dalam diri Yefta. Roh Tuhan itu dengan mudah datang kepada Yefta. Dan sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam doanya Yefta berkata demikian pada 1 Tawarik pasalnya yang keempat. Kita akan lihat 1 Tawarik pasalnya yang keempat. Alkitab berkata demikian. Ayatnya yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata latar belakang kita tidak mempengaruhi rencana Tuhan yang akan dilakukan dalam hidup kita. Ya. Entahkah kita orang susah, entahkah orang mengenal kita orang miskin, mungkin orang mengenal kita ini orang bodoh, mungkin orang mengenal kita ini kita nggak punya apa-apa, atau mungkin paling jeleknya orang mengenal kita ini kita lahir dari orang tua yang nggak benar. Ya. Tapi ketika kita masih ingat kepada Tuhan, ketika kita masih percaya kepada Tuhan,
maka Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Tuhan bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik. Tuhan bisa mengubah yang tidak benar menjadi benar. Dan itu terjadi pada Yeftah. Doa saya pagi hari ini, kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita, apapun kita, siapapun kita, bagaimanapun latar belakang hidup kita, tetap ingat Tuhan, tetap percaya Tuhan. Maka ayat yang ke-10 bagian terakhir katakan bahwa dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Doa Yeftah didengar oleh Tuhan. Doa Yeftah dikabulkan oleh Tuhan. Doa saya hari ini, percaya kepada Tuhan, maksimalkan potensi dirimu, maka Tuhan akan memberkati kita dan menolong kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.